Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu internet dan konvergensi. Saya yakin dari bangun tidur sampai tidur lagi, hampir semua aktivitas teman-teman tidak jauh dari internet. Mulai dari chat WA, scrolling medsos, cari bahan materi kuliah, belanja online, sampai pesan makanan. Tapi pernah tidak kalian berpikir, kenapa internet bisa mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia? Kenapa sekarang satu smartphone bisa menggantikan begitu banyak alat sekaligus? Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Internet bukan hanya soal jaringan atau teknologi, tapi sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial manusia modern. Sedangkan konvergensi adalah proses ketika berbagai teknologi yang dulu terpisah, sekarang menyatu dalam satu perangkat dan satu sistem. Masih ingat, dulu untuk kita mendengarkan musik, kita butuh radio. Untuk memotret, butuh kamera. Untuk menelpon, butuh telepon. Dan untuk menonton film, butuh televisi. Sekarang, semua itu ada di satu genggaman tangan melalui smartphone. Nah, itulah contoh nyata konvergensi. Jadi di materi ini, kita tidak hanya belajar teknologi, tapi juga memahami bagaimana teknologi mengubah cara manusia hidup, bekerja, berkomunikasi, dan bahkan berpikir. Pada slide ini kita mulai dari sejarah internet terlebih dahulu. Banyak orang berpikir bahwa internet itu teknologi baru, padahal sebenarnya internet sudah berkembang sejak lama. Di materi ini akan dijelaskan bahwa perkembangan internet tidak bisa dipisahkan dari perkembangan komputer, telekomunikasi, bahkan situasi perang dunia dan perang dingin. Jadi awal mula internet itu sebenarnya bukan untuk media sosial atau hiburan, tetapi untuk kebutuhan militer dan komunikasi strategis. Salah satu tokoh penting yang disebut adalah Alan Turing yang membuat prototipe komputer awal bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Nazi Jerman. Kemudian berkembang lagi menjadi ENIAC, komputer yang awalnya digunakan untuk kalkulasi militer. Kalau kita bayangkan internet itu seperti jalan raya besar yang awalnya dibangun untuk kebutuhan khusus pemerintah, tapi lama-kelamaan dipakai oleh masyarakat umum dan akhirnya menjadi kebutuhan semua orang. Dulu internet hanya digunakan di kalangan tertentu, sekarang hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan internet. Materi ini juga menjelaskan bahwa perkembangan bahasa pemrograman seperti HTML hingga munculnya Web 2.0 dan Web 3.0 menjadi salah satu pemicu masuknya era revolusi industri 4.0. Artinya, internet berkembang bukan secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang terus mengalami penyempurnaan sampai seperti yang kita nikmati sekarang. Di slide ini kita mulai melihat bagaimana internet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan bahwa internet adalah jaringan global komputer yang terkoneksi melalui telekomunikasi. Koneksi internet bisa melalui ISP seperti BISnet atau Fastmedia, maupun OSP seperti AOL. Tetapi yang membuat internet berkembang pesat sebenarnya adalah aplikasinya. Karena tanpa aplikasi, internet hanya menjadi jaringan biasa. Dalam materi ini menjelaskan beberapa aplikasi penting seperti email, newsgroup, mailing list, www, search engine, blog, dan vlog. Email misalnya, mengubah cara manusia berkirim surat. Kalau dulu kita harus ke kantor pos dan menunggu berhari-hari, sekarang cukup hitungan detik pesan sudah sampai. Search engine misalnya, juga mengubah cara manusia mencari informasi. Dulu kalau kita ingin mencari referensi, kita harus pergi ke perpustakaan dan membuka banyak buku. Sekarang cukup mengetik kata kunci di Google, informasi langsung muncul. Contoh sederhananya, internet itu seperti kota besar, sedangkan aplikasi-aplikasi ini adalah fasilitas di dalam kota tersebut.
Ada kantor bos digital, perpustakaan digital, ruang diskusi, sampai tempat hiburan. Semua tersedia dalam satu jaringan yang saling terhubung. Pada slide ini kita mulai membahas media sosial dan konten digital sebagai bagian dari perkembangan internet. Dalam materi ini akan dijelaskan social network site seperti Facebook, Twitter, dan Google Plus yang digunakan untuk membangun pertemanan, berbagi ide, dan berinteraksi sosial. Selain itu ada juga konten sharing seperti YouTube, Flickr, dan Scribd yang memungkinkan orang berbagi video, gambar, dan dokumen dalam berbagai format. Artinya, internet tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi tempat manusia mengekspresikan diri. Yang menarik adalah perubahan posisi masyarakat di era internet. Dulu masyarakat hanya menjadi penonton atau penerima informasi dari televisi dan koran. Sekarang siapapun bisa menjadi pembuat konten. Mahasiswa, pelajar, bahkan anak kecil sekalipun bisa membuat video, podcast, atau tulisan yang dilihat banyak orang. Contoh sederhananya, dulu media itu seperti panggung besar yang hanya bisa dinaiki orang tertentu. Sekarang, panggung itu terbuka untuk semua orang. Inilah yang disebut dengan user-generated content, di mana pengguna internet bukan hanya konsumen informasi, tapi juga produsen informasi. Baik teman-teman, pada slide ini kita membahas segi ekonomi internet. Pertama adalah e-commerce, yaitu perdagangan online melalui platform seperti Shopee, TikTok Shop, Traveloka, dan Tiket.com. Kehadiran internet membuat pola belanja masyarakat berubah total. Dulu orang harus datang langsung ke toko atau agen perjalanan. Sekarang cukup menggunakan smartphone. Semua bisa dilakukan dari rumah. Internet akhirnya menciptakan pasar digital yang sangat besar dan praktis. Contoh sederhananya, internet itu seperti pasar modern yang buka 24 jam tanpa batas wilayah, sehingga penjual dan pembeli bisa bertemu kapan saja. Yang kedua adalah nilai aset tinggi. Dari perusahaan digital seperti Google, YouTube, Facebook, dan Yahoo. Perusahaan-perusahaan ini memiliki nilai ekonomi yang luar biasa besar karena mereka menguasai data, informasi, dan perhatian pengguna internet di seluruh dunia. Kalau dulu kekayaan identik dengan pabrik atau tambang, sekarang perusahaan teknologi justru menjadi penguasa ekonomi global. Ini menunjukkan bahwa di era digital, informasi dan teknologi memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahkan, banyak miliarder baru lahir dari industri internet dan teknologi digital. Yang ketiga adalah industri periklanan digital, seperti Google AdSense dan marketplace virtual yang menjadi lahan bisnis baru. Sekarang iklan tidak lagi hanya muncul di televisi atau koran, tetapi mengikuti aktivitas pengguna internet. Misalnya ketika Anda mencari sepatu di Google, lalu iklan sepatu akan muncul terus di media sosial kalian. Itu terjadi karena sistem internet mempelajari perilaku pengguna untuk menampilkan iklan yang paling sesuai. Jadi internet bukan hanya tempat mencari informasi, tetapi juga mesin ekonomi besar yang menghasilkan keuntungan dari aktivitas digital manusia sehari-hari. Kita sudah sampai pada implikasi sosial internet. Nah, pertama adalah isolasi sosial, yaitu kondisi ketika manusia menjadi terlalu sibuk dengan dunia digital sampai perlahan menjauh dari lingkungan sosial nyata. Coba perhatikan gambar di slide ini. Orang-orang berada di tempat yang sama, tetapi semuanya fokus pada smartphone masing-masing. Secara fisik mereka dekat, tetapi secara emosional dan sosial mereka jauh. Inilah salah satu dampak internet yang sering tidak disadari. Internet memang bisa mendekatkan orang yang jauh, tetapi kadang juga bisa menjauhkan orang yang dekat. Jadi, seperti seseorang yang berada di tengah keramaian tetapi hidup di dunia kecilnya sendiri melalui layar smartphone. Yang kedua adalah konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan radikalisme yang sangat mudah ditemukan di internet.
Masalahnya, internet memberikan kebebasan sangat besar bagi siapa saja untuk membuat dan menyebarkan informasi tanpa batas yang jelas. Akibatnya, banyak konten berbahaya yang bisa diakses bahkan oleh anak-anak. Selain itu, muncul juga budaya toksik di media sosial seperti ujaran kebencian, cyberbullying, dan penyebaran hoax. Karena itu, internet sebenarnya seperti jalan raya besar, sangat membantu manusia bergerak cepat, tetapi juga penuh resiko kalau tidak digunakan dengan hati-hati dan tidak memiliki aturan yang jelas. Yang ketiga adalah privasi dan disinformasi. Banyak orang belum sadar bahwa setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital. Data pribadi, lokasi, kebiasaan, pencarian, bahkan aktivitas media sosial bisa direkam dan dimanfaatkan pihak tertentu. Karena itu muncul resiko pembobolan akun, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Ditambah lagi, sekarang internet dipenuhi banjir informasi yang sangat sulit disaring kebenarannya. Kadang informasi palsu justru lebih cepat menyebar dibanding fakta. Maka, sebagai generasi digital, teman-teman tidak cukup hanya bisa menggunakan internet, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, menjaga privasi, dan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, kita sudah sampai pada konvergensi media. Konvergensi media berarti menyatu, memusat, atau menggabungkan berbagai teknologi menjadi satu sistem. Dulu manusia membutuhkan banyak perangkat berbeda untuk melakukan aktivitas tertentu. Kamera untuk memotret, kalkulator untuk menghitung, remote untuk mengontrol TV, telepon untuk komunikasi, dan media penyimpanan untuk menyimpan data. Tetapi sekarang, semua fungsi itu sudah menyatu dalam satu perangkat yang kita sebut smartphone. Karena itu, smartphone sering disebut sebagai pusat konvergensi teknologi modern. Ini seperti pisau lipat multifungsi, satu alat tetapi bisa digunakan untuk banyak kebutuhan sekaligus. Kalau kita lihat kehidupan sekarang, smartphone bukan lagi hanya alat komunikasi. Dengan satu perangkat kecil, kita bisa memotret, merekam video, menghitung, menyimpan dokumen, belajar online, bekerja, bermain game, sampai mengendalikan perangkat elektronik lain. Inilah alasan kenapa internet dan konvergensi media berkembang dengan sangat cepat. Karena manusia selalu mencari sesuatu yang lebih praktis dan efisien. Bahkan banyak perangkat lama mulai tergeser karena fungsinya sudah diambil alih oleh smartphone. Misalnya kalkulator, fisik mulai jarang digunakan. Kamera sederhana mulai tergantikan, bahkan jam alarm pun sekarang ada di smartphone. Tetapi konvergensi tidak hanya terjadi pada perangkat keras, melainkan juga pada konten dan media. Satu konten sekarang bisa digunakan di berbagai platform sekaligus, misalnya satu video bisa muncul di YouTube, Instagram, TikTok, dan website secara bersamaan. Dunia media menjadi saling terhubung dan bergerak sangat cepat. Karena itu di era digital sekarang, teknologi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menyatu membentuk ekosistem digital yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pada slide ini kita membahas tentang khalayak dan konvergensi. Internet telah mengubah konsep audiens atau khalayak secara sangat mendasar. Dulu masyarakat hanya menjadi penerima informasi dari televisi, radio, atau koran. Mereka hanya menonton, membaca, dan mendengar. Tetapi sekarang, melalui internet dan media sosial, masyarakat juga bisa menjadi pembuat informasi. Inilah yang disebut dengan user-generated content. Sekarang siapa saja bisa membuat video di YouTube, menulis opini di media sosial, membuat podcast, atau bahkan menyebarkan berita sendiri. Perubahan ini membuat media tradisional harus beradaptasi. Banyak koran dan media cetak mulai berpindah ke platform digital karena perilaku masyarakat berubah. Orang sekarang lebih suka membaca berita melalui smartphone dibanding membeli koran fisik.
Bahkan, beberapa media membuka ruang citizen journalism, yaitu masyarakat biasa ikut berkontribusi membuat berita atau laporan. Artinya, internet membuat hubungan antara media dan masyarakat menjadi jauh lebih interaktif. Kalau dulu informasi bergerak satu arah dari media ke masyarakat, sekarang komunikasi berlangsung dua arah, bahkan banyak arah secara bersamaan. Selain itu, konvergensi ini juga berdampak besar bagi perusahaan dan industri media. Persaingan tidak lagi hanya soal siapa yang punya modal besar, tetapi siapa yang paling cepat, kreatif, dan mampu memahami kebutuhan netizen. Perusahaan sekarang harus aktif membuat konten digital, membangun interaksi dengan pengguna, dan mengikuti tren internet agar tetap bertahan. Jadi di era digital ini, masyarakat bukan lagi sekedar penonton, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam membentuk arus informasi dan perkembangan media itu sendiri. Baik teman-teman, pada slide ini kita membahas tentang masa depan internet dan konvergensi. Marshall McLuhan, Media is the extension of man, yang berarti teknologi dan media adalah perpanjangan kemampuan manusia. Maksudnya, teknologi diciptakan untuk membantu manusia melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih luas. Karena itu perkembangan internet dan konvergensi media memungkinkan tidak akan berhenti, tetapi akan terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Ini seperti evolusi alat transportasi. Dulu manusia berjalan kaki, lalu muncul sepeda, mobil, hingga pesawat. Teknologi internet juga berkembang seperti itu, terus berubah menjadi lebih canggih dan lebih terintegrasi. Pada slide ini juga dijelaskan tentang nanoteknologi dan layanan terintegrasi. Nanoteknologi menggambarkan bagaimana teknologi akan semakin kecil, tetapi semakin kuat dan pintar. Sedangkan layanan terintegrasi terlihat pada aplikasi seperti Gojek, GoFood, atau GoClean yang menggabungkan banyak layanan dalam satu aplikasi. Dulu manusia harus pergi ke banyak tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup, ke restoran untuk makan, ke pangkalan untuk transportasi, ke toko untuk belanja. Sekarang, semuanya bisa dilakukan hanya lewat satu aplikasi di smartphone. Inilah bentuk nyata konvergensi modern, di mana berbagai layanan menyatu dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Bagian yang ketiga adalah inovasi berkelanjutan. Teknologi akan terus berkembang dan hubungan antara manusia dengan teknologi akan semakin erat. Bahkan sekarang mulai berkembang kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, Smart City, hingga kendaraan otomatis. Artinya, masa depan internet bukan hanya soal komunikasi, tetapi bagaimana teknologi menjadi bagian dari hampir seluruh aktivitas manusia. Tetapi di balik semua kemajuan itu, manusia tetap harus menjadi pengendali teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Karena teknologi terbaik bukan yang paling canggih, tetapi yang mampu membantu manusia hidup lebih baik, lebih bijak, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Akhirnya pada slide penutup, ini kita merangkum seluruh pembahasan tentang internet dan konvergensi. Dari materi yang sudah kita pelajari, kita bisa melihat bahwa internet bukan lagi sekedar teknologi komunikasi biasa, tetapi sudah menjadi revolusi besar yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Internet memengaruhi cara kita belajar, bekerja, berbisnis, mencari hiburan, bahkan membangun hubungan sosial. Karena itu, di slide ini ditampilkan 3 pilar utama: internet, konvergensi media, dan implikasi. Ketiganya saling terhubung dan membentuk ekosistem digital modern yang kita jalani setiap hari. Pada bagian pertama adalah internet yang mencakup sejarah, aplikasi, dan ekonomi digital. Kita sudah melihat bagaimana perkembangan internet berkembang dari teknologi sederhana menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran manusia.
Kemudian ada konvergensi media, yaitu proses penyatuan berbagai teknologi dalam satu perangkat dan satu sistem. Smartphone yang menjadi contoh paling nyata bagaimana kamera, komunikasi penyimpanan data, hiburan, bahkan transaksi ekonomi sekarang menyatu dalam satu genggaman. Dan yang terakhir adalah implikasi, yaitu dampak sosial. Perubahan audiens hingga tantangan masa depan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Contohnya sederhana, internet itu seperti sebuah kota digital besar. Konvergensi adalah infrastruktur yang menyatukan semuanya. Sedangkan implikasi adalah bagaimana manusia hidup dan beradaptasi di dalam kota tersebut. Hal yang paling penting yang harus kalian pahami sebagai mahasiswa adalah bahwa teknologi akan terus berkembang. Tetapi manusia tetap harus menjadi pusat kendali. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna pasif yang mengikuti arus teknologi tanpa berpikir kritis. Gunakan internet untuk belajar, berkembang, membangun relasi, dan menciptakan peluang positif. Karena pada akhirnya, teknologi terbaik bukan teknologi yang paling canggih, tetapi teknologi yang mampu membuat manusia menjadi lebih bijak, produktif, dan bermanfaat bagi sesama. Jadi, saya harap setelah materi ini, kalian tidak hanya memahami internet sebagai alat, tetapi juga memahami bagaimana teknologi membentuk masa depan kehidupan manusia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.